Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan analisis Warkop Mojok Kedai Kopi. Di kelompok kami ada Raka Zaidan, Fikri Andrian, dan Muhammad Sakti. Oke. Bab 1 profil produknya, usaha usaha kafe atau kedai kopi merupakan salah satu usaha yang sedang diminati oleh banyak pelaku usaha yang ada di Cikarang maupun seluruh daerah. Banyaknya coffee shop yang bermunculan mengakibatkan para pemilik usaha berupa untuk menenangkan persaingan. Oleh sebab itu, pengusaha coffee shop dituntut untuk memiliki kreativitas dalam menciptakan produk rasa minuman hasil jualan coffee shop lainnya dan dapat bertahan dalam persaingan. Coffee shop hanyalah tempat sebuah usaha yang menjual kopi dan beberapa jenis makanan. Coffee shop ini diharapkan dapat menjadi tempat yang nyaman untuk melepaskan penat, bersantai dan mengobrol kepada teman bahkan kerabat. Selain itu, coffee shop ini diharapkan dapat dibangun dengan sukses sehingga mampu menghasilkan keuntungan serta membuka lowongan kerja kepada masyarakat sekitar. Untuk menjalankan coffee shop yang sukses harus melakukan beberapa kampanye melalui email, jejaring sosial, membuat iklan online dan offline. Coffee shop dapat memiliki menu sederhana dan kebanyakan minuman, kopi, dan beberapa makanan ringan seperti mie dan frozen food. Warkop Mojok ini merupakan salah satunya coffee shop yang membuat desain seperti merah kehijauan serta banyak poster dan aksesoris lainnya seperti lampu berwarna merah, tanaman, hingga kolam ikan agar bisa menarik perhatian pelanggan dan nyaman untuk bersantai dan mengobrol. Untuk kegiatan di Coffee Mojok itu, yang pertama jam operasional buka pada jam 4 sore sampai jam 1 malam. Yang kedua, merapikan semua barang sebelum di jam 4, contohnya menurunkan kursi, menyiram tanaman, dan menyalakan lampu. Yang tiga, menyiapkan minuman, makanan, dan bahan-bahannya jika habis. Yang keempat, mempromosikan melalui media sosial. Berikutnya ada strategi marketing, yaitu coffee shop atau kedai kopi Warkop Mojok. Sebelumnya membuat strategi pemasaran, pastikan produknya memiliki kualitas yang baik, meskipun harga yang ditawarkan relatif murah dibanding pesaing. Namun jika kopi punya rasa yang lezat dan khas dan bisa menarik minat target pasar, maka tidak masalah. Meningkatnya minat masyarakat pada coffee shop membuat bisnis kopi shop jadi semakin banyak di berbagai kota, baik kota besar maupun kota kecil. Dari yang ukurannya kecil sampai yang besar, dari menu yang biasa sampai yang tidak biasa, dari tempat yang unik sampai yang aneh, kini mulai ditawarkan oleh para pelaku bisnis untuk mendapatkan pasar, karena promosi atau pemasaran menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh pelaku bisnis coffee shop agar dapat menarik banyak pelanggan. Contoh marketing coffee shop Warkop Mojok sebagai berikut. Yang pertama ada utamakan kualitas produk agar kesannya rapi untuk dilihat pelanggan. Yang kedua, pemilihan lokasi supaya pelanggan mudah mengetahui tempatnya. Yang ketiga tuh ada eksis di media sosial. Yang keempat, buat promo spesial dan mempromosikan melalui media sosial di Instagram. Selanjutnya, penilaian konsumen terhadap produk yang dipasarkan dengan nilai kepuasan dan loyalitas konsumennya itu dengan dibentuknya call center untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Menu minuman dan makanan di Warkop Mojok ada banyak. Yang minumannya dulu ya. Yang pertama tuh ada kopi Mojok, kopi Jawa, kopi pandan, lemon tea, leci tea, green tea, Thai tea, red velvet, taro, es teh manis, dan ini ada contoh minumannya. Dan yang kedua tuh ada makanannya. Makanannya tuh berbagai macamnya. Ada mie Mojok, kentang french fries, tusukan-tusukan seperti usus,
odeng sosis, somai, dan dumpling. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kedai kopi pada dasarnya adalah tempat di mana penjual minuman kopi dan pembeli minuman kopi ataupun sesama pembeli minuman kopi bertemu. Bubuk kopi dan gula telah diseduh, kopi dan gula telah diseduh dan dihidangkan di meja. Maka kedai kopi memperlihatkan peranan dan fungsinya, bukan hanya sekedar mendapatkan segelas kopi yang harganya 3.000 sampai 9.000 rupiah per gelas, tetapi juga sebagai suatu media interaksi antara sesama pengunjung kedai kopi ataupun dengan penjual minuman kopi. Saran Sarannya, kedai kopi tertentu tidak terlepas dari tebal tipisnya moral penjual kedai kopi itu sendiri. Jika semua penjual kedai kopi selangkah dan seirama dalam mewujudkan kedai kopi sebagai sebuah tempat yang bermakna positif, maka akan tetap terjaga kedai kopi bercitra baik. Dan tidak lupa kepada penjual kedai kopi agar keramahan terhadap pembeli harus tetap dipertahankan agar kedai kopi tetap menjadi ramai dan nyaman buat dikunjungi, serta harga yang terjangkau buat setiap orang yang bisa mengunjungi kedai kopi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.